SNR itu ini teman-teman. Ini area sendi. Jadi jangan sampai salah gitu. Jadi ini akibatnya cukup fatal ya ketika kita salah atau tidak mengenal SND dan SNR. Halo teman-teman semua. Semoga kita pada sehat-sehat dimanapun kita berada. Dan semoga apa yang menjadi aktivitas kita hari ini kiranya dapat berjalan dengan lancar. Dan rezeki kita juga berjalan dengan lancar ya. Oke, sesuai dengan banyaknya teman-teman yang request terkait perbedaan antara SNR dan SND ya, banyak yang bingung. Tapi di sini kita entry dulu, kita sell dulu guys. Karena di sini lagi ada momen, kita sell dulu 0,02. Oke. Kita sell lagi lah 0,02. Di sini ada momen teman-teman, jangan dilewatkan dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal entry-nya itu nanti bisa kita jelasin. Oke, jadi seperti ini terkait dengan perbedaan SNR dan SND. Jadi yang pasti teori yang pertama itu kita harus memahami SNR itu apa gitu ya, support itu apa, resisten itu apa gitu. Jadi dikatakan resisten ketika ada pertemuan antara candle berwarna hijau atau candle bullish bertemu dengan candle bearish teman-teman, itu namanya resisten. Nah yang supportnya pertemuan antara candle merah bertemu dengan candle hijau, itu namanya support. Namun apakah di setiap pertemuan tersebut namanya support dan resisten? Tidak teman-teman. Jadi polanya tidak seperti itu. Lalu pada saat kapan dikatakan resisten? Pada saat kapan dikatakan SND, supply demand gitu ya. Nah jadi itu yang membedakan teman-teman. Yang pastinya ketika ada support itu akan lebih tajam teman-teman, lebih tajam dan dibandingkan dengan SND. Nah jadi SND itu udah jelas kita ketahui itu adalah area konsolidasi teman-teman, area keseimbangan harga. Contohnya di sini, ini drop, ini base, inilah keseimbangan harganya teman-teman, bukan resisten. Ini drop lagi. Nah berarti di sini ada area SND, bukan SNR. Ini SND ya. Oke, ini supply teman-teman. Nah, kenapa dikatakan supply? Karena di sini terjadi downtrend teman-teman. Di tengah-tengah downtrend tidak pernah suatu trend itu atau suatu market itu membuat candle merah terus tanpa ada area konsolidasi atau keseimbangan harga. Nah, di area konsolidasi inilah dia membuat keputusan apakah dia nanti akan melanjutkan trennya turun atau membuat reversal. Jadi ada area konsolidasinya, keseimbangan harganya gitu. Nah di sini kan kita lihat ini drop, base, drop lagi kan. Di sini membuat base lagi, drop lagi gitu. Jadi ini memang pertemuan antara candle hijau dan candle merah. Apakah ini dikatakan resisten? Tidak teman-teman. Jadi pada saat kapan dikatakan support dan resisten? Oke, kita akan ganti chart candlestick ini menjadi chart line atau line chart teman-teman. Di situ nanti teman-teman akan bakal lebih memahami kenapa dikatakan SNR, kenapa dikatakan SND. Jadi yang pasti teman-teman, SND itu tidak setajam siku daripada SNR. Nah, contohnya ini saya tandain di sini sebelum kita gantikan ke line chart. Di sini langsung saya bilang kalau ini adalah support. Kenapa dengan beraninya saya langsung bilang di sini ini support? Iya teman-teman, benar. Karena pertemuan antara candle merah dan candle hijau ini dia benar-benar tajam ya. Artinya dia hanya berdua teman-teman. Jadi ketika ada pun di sini candle hijau kembali, dia sudah jauh di atasnya teman-teman. Gitu. Menurut saya ini support. Kita akan langsung lihat ke line chart, kita ganti ke line chart. Perhatikan, ini tadi yang saya garis support, ini resisten. Apakah ini dikatakan support? Tidak teman-teman. Jadi di sini ada satu level yang namanya SNR dan SND. Itu satu level gitulah. Menurut saya ya, ini persis saya.
Nah, di sini ini yang namanya SND. Di sini saya katakan ini area konsolidasinya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini support, ini support. Udah pasti yang tajam-tajam itu yang namanya SNR, teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman akan lebih memahami ya. Nah, perhatikan di area ini. Kita akan gariskan, teman-teman. Kita akan tandain biar teman-teman lebih paham ya. Ini akan kita tandain area ini. Nah, biar mungkin di sini nanti teman-teman akan memahami pada saat kapan dikatakan resisten, pada saat kapan dikatakan SND ya. Dan di sini kita akan tandain, kita akan lihat bedanya yang siku tajam dan yang hanya merupakan satu belokan gitu ya. Oke, kita tandain dulu. Di sini misalnya, ini salah satunya. Oke, kita tandain lagi. Ini salah satunya. Aduh, yang mana tadi kita bilang ini ya. Ini tadi ya. Oke, kita bisa lihat lagi area ini. Kita buat lagi tandanya. Ini. Oke. Inilah yang saya bilang di sini dia terjadi satu level antara SND dan SNR, teman-teman. Kan di sini ada SNR-nya nih. Jadi ini setup yang sangat kuat. Ini kan supportnya nih. Setup yang sangat kuat ketika ini tren naik. Di sini saya langsung berani entry sell limit, teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Oke, kita langsung lihat dulu. Kita nanti belajarnya terkait dengan bagaimana SND dan SNR yang satu level gitu ya. Dan itu menjadi setup kita yang kuat untuk entry sell atau buy gitu. Oke, kita hanya menandain dulu bagaimana bedanya si SNR ini dan si SND. Kita langsung ganti lagi ke candlestick. Oke, perhatikan area ini, teman-teman. Perhatikan area di sini. Drop, base, drop. Di belokannya tadi, teman-teman sudah melihat ya. Nah, ini drop, base, drop. Sini ada base-nya lagi, sini drop lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, perhatikan ini area keseimbangan harganya. Nah, seperti itu. Oke, namun di sini kita bisa melihat ini, teman-teman. Ini kan sudah merupakan satu level antara si SNR ini dengan si SND, teman-teman. Kita bisa lihat ini pasti tajam ini. Kita tandain. Nah, kita lihat kalau kita mau nandain SND, teman-teman, yang pastinya dia tidak setajam daripada ini ya. Seperti itu. Itu udah terbentuk support di sini ya. Nah, disinilah area keseimbangan harganya gitu, teman-teman. Oke. Jadi kalau menandain SND kan sudah pasti kita tandain di area ini, teman-teman. Kan seperti itu. Nah, apakah kita bisa full kita tandain dia seperti ini? Bisa, teman-teman. Jadi ini kita tandain dia bersamaan dengan support. Jadi dia udah satu level support atau SNR dengan SND. Jadi kita sangat kuat dan akurasinya ini memang sangat bagus untuk kita sell limit, teman-teman. Perhatikan ketika di sini pun dia mencoba untuk naik, ketemu dengan area SNR dan yang satu level dengan SND, dia langsung terjun jauh, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini akan kita lihat dulu di line chartnya kembali, biar teman-teman lebih memahami apa itu si SNR, apa itu si SND, gitu. Oke, perhatikan ini tadi yang kita buat ya. Nah, disinilah area konsolidasinya. Jadi di line chart ini teman-teman akan lebih memahami yang mana si SND, yang mana si SNR. Nah, inilah yang saya bilang dia sudah satu level dengan support, teman-teman. Jadi ini sangat akurat untuk kita jadikan setup entry sell seperti itu. Nah, jadi mungkin dengan penjelasan ini teman-teman sudah sedikit dapat gambaran lah ya kan gitu. Jadi bisa dikatakan lagi di sini kita bisa jadikan ini juga setup gitu. Ini area konsolidasinya, SND-nya satu level dengan SNR di sini. Nah, perhatikan
ketika nanti tren pun naik ke sini, dia sudah pasti akan berbalik, teman-teman. Karena di situ ada pola SND dan SNR yang satu level gitu dia, teman-teman. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah dapat gambaran lah ya terkait dengan SND dan SNR ini ya. Nah, apakah dikatakan sebagai SNR? Tidak, teman-teman. Jadi di sini merupakan area konsolidasinya. Setelah dia turun di sini, dia membuat konsolidasi kemana dia? Apakah dia akan melanjutkan tren atau kembali membuat reversal, teman-teman? Seperti itu. Karena di sini ada area konsolidasi juga. Ketika dia bertemu di area konsolidasi ini juga, dia akan membuat konsolidasi kembali untuk memutuskan apakah dia menembus area ini atau dia malah reversal. Jadi kira-kira seperti itulah pola atau perbedaan antara si SNR ini dan si SND. Nah, di sini bisa kita lihat juga, ini sudah pasti di area ini ada pertemuan antara candlestick merah dan hijau. Namun apakah dikatakan itu SNR? Tidak, teman-teman. Udah bisa saya pastikan di sini adalah area konsolidasi. Dan di sini sudah satu level antara SNR dan SND. Di sebelahnya, sebelah kirinya bisa teman-teman perhatikan ini area supportnya, ini area konsolidasinya. Jadi ini sangat kuat untuk kita entry sell, teman-teman. Di sini sell limit gitu ya. Oke, sekarang kita saya akan jelasin kembali. Mungkin dengan ini juga teman-teman akan lebih memahami ya. Oke, sekarang kita naikkan time frame ini. Kita ke day 1. Oke, kita akan rubah ke candlestick. Kita rubah candlestick. Oke, di sini teman-teman mungkin akan lebih memahami lagi ya terkait perbedaan ini. Yang sekarang kita akan tandain. Jadi maksud saya di sini SNR ini sudah pasti pertemuan antara si candlestick hijau dan merah. Kalau tidak candlestick merah dan hijau. Nah, ini namanya support, ini resisten. Nah, sekarang saya akan jelasin di sini kalau SND itu bisa hanya sumbu aja, teman-teman. Artinya hanya sumbu di candlestick di time frame besar ini. Ini sudah membuat area konsolidasi di time frame kecil, teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah dengan adanya hanya sumbu di sini dikatakan support? Tidak, teman-teman. Namun dengan hanya adanya sumbu di sini, bisa kita katakan ini area konsolidasi di time frame kecil. Nah, seperti itulah contohnya ataupun penjelasannya yang mungkin bisa lebih mudah teman-teman pahami ya. Kita akan tandain, kita akan buktikan. Ketika ada sumbu ini, kita akan buat tandanya. Apakah nanti dia di time frame kecil membuat area konsolidasi atau tidak ya. Yang pasti itu sudah jelas area konsolidasi, teman-teman. Sudah pasti itu. Oke, kita akan buat. Kita pilih yang mana nih, sumbu yang yang paling ujung lah ya. Ibaratnya biar tidak terlalu jauh kita untuk melihat di time frame kecilnya, teman-teman. Atau di sini. Oke, ini sumbunya ya. Oke, ini hanya sumbunya saya tandain. Oke, kita akan turunkan ini ke H4. Kita akan lihat area itu area apa sebenarnya. Di H4 apa yang terjadi ketika harga di D1 ini daily naik turun lagi. Apa yang terjadi di H4 atau H1 atau di bawahnya lah, di bawah time frame daripada daily ini ya. Oke, kita langsung aja ke H4. Perhatikan. Apakah ini dikatakan SNR? Resisten? Dikatakan resisten atau tidak ini? Oke, kita akan ganti ke line chart biar teman-teman lebih paham. Saya mengatakan ini area supply. Oke, itulah sumbu di candlestick tadi di time frame daily ya. Oke, kita akan ganti ke ke line chart. Kita akan lihat biar teman-teman lebih memahami. Perhatikan, apakah itu tajam? SNR itu ini, teman-teman. Ini area SND. Jadi jangan sampai salah gitu. Jadi ini akibatnya cukup fatal ya ketika kita salah atau tidak mengenal SND dan SNR. Nah, seperti itu.
itu berakibat bisa loss juga kan gitu dia teman-teman. Oke. Jadi inilah mungkin teman-teman sudah dapat gambaran lah ya dengan adanya video ini. Intinya sih di sini ketika SNR itu dikatakan SNR, yang pasti itu udah pertemuan antara si candle hijau dan candle merah teman-teman, atau candle merah dan candle hijau. Nah, ketika dia hanya sumbu, itu kita katakan masih SND teman-teman. Kita lihat candlestick. Oke. Sedangkan SND ini bisa kita katakan dia hanya sumbu di time frame besar. Dia merupakan area konsolidasi di time frame bawahnya teman-teman, di time frame paling kecil atau di time frame kecilnya. Nah, itu SND. Enggak kita bilang dia SNR teman-teman. Seperti itu. Nah, yang SNR itu kan seperti ini. Gitu dia. Jadi kalau udah seperti ini polanya kan sudah jadi SND. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk mengetahui lebih simpel sih yang pasti teman-teman langsung ganti aja ke line chartnya teman-teman, biar teman-teman lebih memahami dan lebih mudah membedakannya gitu. Itu aja sih intinya. Kesimpulannya SNR itu pertemuan antara dua candlestick yang berbeda warna ya. Nah, sedangkan SND itu tidak bisa kita katakan ketika suatu candle ini bertemu dengan candle beda warna, merah dan hijau atau hijau dan merah, belum tentu dia membentuk SNR teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini kan belum enggak SNR kan gitu. Dia SND. Padahal di sini memang betul pertemuan antara candle hijau dan candle merah. Nah, sekarang jadi masalahnya kita rubah ini ke time frame D1. Dia hanya sumbu. Perhatikan ini. Jadi ini bisa kita katakan hanya sumbu di time frame ini. Di satu candle ini dia hanya sumbu. Di time frame bawahnya dia membentuk SND teman-teman, bukan SNR, seperti itu kira-kira. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami atau lebih mengerti ya apa itu SND dan SNR ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya berikan teman-teman pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam profit.